dengan satu suara. Hari ini kami akan membawa Anda lebih dekat pada realitas yang dialami sebagian masyarakat kita, kehidupan dalam kemiskinan. Namun, di balik tantangan itu ada secercah harapan. Psikologi komunitas hadir bukan hanya memberi bantuan, tapi menumbuhkan kekuatan dari dalam. Reporter kami saat ini sudah berada di lapangan. Simak laporannya. Terima kasih, baik saya sampaikan. Saya di sini sudah berada di kawasan padat penduduk yang tepatnya berada di pinggiran kota. Dan seperti yang kalian lihat, di sini juga banyak tempat-tempat yang berdekatan, akses air dan tentunya ada fasilitas yang unik. Dan banyak keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Di sini kami akan berbincang dengan salah satu keluarga yang telah lama tinggal di sini. Mari kita temui dulu. Di balik gemerlap kota yang tak pernah tidur, masih ada sudut-sudut gelap yang luput dari sorotan. Di sanalah kemiskinan bersemayam, diam-diam menyiksa, pelan-pelan memupus harapan. Bukan karena mereka tak mau berjuang, tapi karena jalan untuk maju terlalu curam. Terlalu sempit dan seringkali tertutup rapat. Kemiskinan bukan sekadar soal tidak punya uang. Ia tentang anak-anak yang tumbuh tanpa gizi yang cukup. Tentang orang tua yang harus memilih antara makan hari ini atau menyekolahkan anak esok hari. Ia tentang harapan yang terus digantungkan pada janji-janji kosong yang tak pernah benar-benar tiba. Ketika sebagian dari kita bingung memilih tempat makan, ada banyak bahkan tak tahu apakah bisa makan hari itu. Ketika sebagian orang berlomba mempercantik rumah, sebagian yang lain tidur beralaskan tanah dan bertatapkan langit malam. Namun meski hidup mereka keras, semangat mereka tak pernah padam. Di balik wajah-wajah lelah itu, tersimpan tekad untuk bertahan, untuk tetap percaya bahwa suatu hari kehidupan bisa lebih baik. Kemiskinan bukan akhir dari cerita, tapi selama kita menutup mata dan hati, ia akan terus menjadi luka sosial yang menganga. Maka mulai dari hal-hal kecil dengan peduli, dengan berbagi, dan dengan tidak tinggal diam. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah bersedia berbincang dengan kami. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Akbar Fahri. Bisa diceritakan selama Bapak dan keluarga dalam hidup di sini itu seperti apa aja Pak di kawasan ini? Kalau saya sendiri tuh kerjanya serabutan, kadang jadi beli panggung di pasar, tapi ya gitu, nggak tentu tiap hari. Saya juga ada istri di rumah sama dua anak, yang satunya usia SMP, yang satunya usia SD. Yang usia SMP ini terpaksa nggak sekolah karena biayanya nggak ada. Terus yang usia SD ini dia masih sekolah, cuma ya gitu, kadang masuk kadang enggak, dikarenakan dagang jajan. Yang paling berat itu ketika anak tanya, "Pak, besok mau makan apa?" Jujur itu membuat saya agak sedih. Kami juga Bapak. Terus kami dengar ada relawan psikologi komunitas. Apakah Bapak juga cukup terlibat dalam hal tersebut? Saya sendiri terlibat, istri saya juga terlibat dalam pelatihan membuat usaha mikro UMKM. Terus saya sendiri itu ikut pelatihan dasar keterampilan. Baik, terima kasih Bapak Akbar untuk waktunya dan temannya. Baik, kali ini saya sudah berada bersama Ibu Ganis, yaitu selaku Ketua RT di tempat ini. Bagaimana kondisi warga setempat di tempat ini? Warga setempat biasanya bikin stres, dan juga munculnya konflik antar rumah tangga. Terus yang kemarin waktu itu ada relawan psikologi komunitas, itu kita sangat bersyukur karena relawan tersebut sudah membantu ibu-ibu curhat, terus juga membantu anak-anak dalam belajar, dan juga membantu para warga di sini yang memiliki usaha kecil. Baik, setelah adanya relawan psikologi komunitas, apakah berarti ini sangat membantu untuk mendorong yang awalnya dia secara
Kak Lita sebagai fasilitator dari tim psikologi organisasi itu sendiri. Dan baik Kak Lita bisa dijelaskan metode apa yang digunakan dalam program ini. Jadi program kami ini berfokus pada pendampingan bukan hanya bantuan sesaat. Dan kami menggunakan keluarga ada kegiatan keterampilan, sekolah anak-anak dan kegiatan komunitas lainnya. Jadi kami ini menggunakan prinsip empowerment yang berarti kontrol diri mereka. Jadi mereka memiliki kontrol diri terhadap hidup mereka masing-masing. Dan kami juga menggunakan street based approach yang berarti kami itu fokus terlebih dahulu kepada kekuatan komunitas tersebut, bukan hanya pada permasalahan yang telah terjadi di tempat tersebut. Dan kami itu juga menggunakan model dari adil, toleran, dan partisipatif. Kami mengharapkan dari kami berikan tentu banyak seperti mungkin pelatihan untuk membantu ekonomi di suatu tempat daerah. Baik, terima kasih. Dengan upaya sebesar hati ini juga sangat amat berdampak besar bagi kami untuk kebaikan kedepannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Kisah hari ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal harapan. Intervensi psikologi komunitas bukan tentang memberi dari atas ke bawah, tapi berjalan berdampingan, seperti empowerment dan report, strength-based approach, dan model Nelson dan Kriptansky. Semua mengajak kita untuk melihat kekuatan yang tersembunyi dalam komunitas. Kita semua bisa berperan, karena memutuskan rantai kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Saya Nana Komentar Nabila, sampai jumpa di Buletin Satu Suara berikutnya.